Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Tonton sampai habis biar tidak gagal faham. Pesugihan Pantai Selatan Reno adalah seorang pengusaha muda yang sedang mengalami kebangkrutan. Bisnis properti yang ia bangun dengan susah payah perlahan runtuh akibat krisis ekonomi dan persaingan yang tak sehat, utang menumpuk, dan para rentenir mulai mendesaknya. Dalam keputusasaan, ia teringat cerita yang sering ia dengar sejak kecil tentang pesugihan di Pantai Selatan. Seorang teman lama, Tony, mengajaknya bertemu dengan seorang dukun sakti bernama Mbah Wiryo, yang konon memiliki hubungan dengan penguasa Laut Selatan. Reno awalnya ragu, tetapi tekanan hidup membuatnya menyerah. Ia pun berangkat ke sebuah desa terpencil di pesisir selatan untuk bertemu dengan sang dukun. Saat tiba di sana, ia disambut oleh aura mistis yang kuat. Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau kau ingin kekayaan instan, kau harus siap menerima konsekuensinya." Ratu Kidul tidak memberi tanpa mengambil. Reno tidak peduli, ia hanya ingin lepas dari jeratan kemiskinan. Di tengah malam, Mbah Wiryo membawanya ke tebing tinggi yang menghadap Samudra Hindia. Dengan berbagai mantra dan sesaji, Reno dipaksa berjanji setia kepada Ratu Kidul. Angin mendadak kencang, ombak bergemuruh, dan sesosok bayangan muncul di permukaan laut. Sejak malam itu, hidup Reno berubah selamanya. Setelah ritual di Pantai Selatan, Reno mulai merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Bisnisnya yang sebelumnya hampir bangkrut tiba-tiba melonjak pesat. Ia mendapatkan proyek-proyek besar, klien-klien kaya mulai berdatangan, dan uang mengalir deras ke rekeningnya. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu pengusaha properti terkaya di Jakarta. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Gangguan aneh mulai terjadi di rumah mewahnya. Di malam hari, ia sering mendengar suara ombak bergemuruh, padahal rumahnya jauh dari laut. Bayangan wanita berambut panjang kerap muncul di cermin atau di sudut ruangan. Reno berusaha mengabaikan semuanya, berpikir itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Sampai suatu malam, ia terbangun dan menemukan istrinya, Nadia, berdiri di depan jendela, menatap kosong keluar, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya bergerak seolah berbicara dengan seseorang. Saat Reno menyentuh bahunya, Nadia menoleh dengan tatapan kosong dan suara dingin, "Sudah waktunya, Reno, dia datang menagih janjimu." Ketakutan mulai menghantui Reno setiap hari. Ia mencoba mencari Mbah Wiryo, tetapi sang dukun telah menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana perginya. Reno semakin tertekan saat gangguan makhluk gaib semakin sering terjadi. Hingga suatu malam, sosok wanita berpakaian hijau muncul dalam mimpi Reno. Wajahnya cantik, tetapi tatapannya tajam dan penuh kuasa. Dengan suara menggema, ia berkata, "Kekayaan ini tidak gratis. Kau harus membayar harganya." Esoknya, Reno mendapatkan kabar buruk. Anak sematawayangnya, Rafa, jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter tidak bisa menemukan penyakitnya, tetapi tubuh bocah itu semakin kurus dan lemah. Reno sadar bahwa ini adalah tuntutan dari Ratu Kidul. Ia harus memberikan tumbal, atau semua yang ia miliki akan lenyap. Di ambang keputusasaan, Reno harus memilih, menyerahkan anaknya atau kehilangan semua kekayaannya. Hati Reno berkecamuk. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya harus menjadi tumbal. Ia mencoba mencari jalan keluar, mendatangi paranormal dan dukun lainnya, tetapi tak ada yang bisa membantunya. Mereka semua menolak setelah mendengar nama Ratu Kidul. "Tak ada yang bisa melawan kehendak penguasa laut," kata seorang dukun tua sebelum mengusir Reno. Di rumahnya, suasana semakin mengerikan. Rafa semakin lemah. Ia sering terbangun di tengah malam, menjerit histeris sambil menunjuk ke sudut ruangan.
Ada wanita berbaju hijau, Pak. Dia berdiri di sana. Setiap kali Reno melihat ke arah yang ditunjuk anaknya, ia hanya menemukan kekosongan. Namun, hawa dingin menyelimuti ruangan. Suatu malam, Nadia berteriak dari kamar mandi. Reno berlari dan menemukan istrinya terduduk gemetar. Air di dalam bak mandi berubah menjadi hitam pekat, dan dari dalamnya muncul gelembung-gelembung besar. Saat Reno mencoba mendekat, tiba-tiba tangan-tangan putih muncul dari dalam air, berusaha meraih kaki mereka. Mereka berlari keluar dari kamar mandi, mengunci pintu, dan mendengar suara ketukan pelan dari dalam. Waktunya hampir tiba. Reno, jangan coba lari. Ketakutan mereka semakin menjadi saat perabotan rumah mulai bergerak sendiri. Cermin-cermin retak, lampu berkedip-kedip, dan suara gemuruh ombak terdengar jelas di dalam rumah mereka, meski mereka tinggal jauh dari pantai. Malam itu, Rafa menghilang. Reno dan Nadia mencari ke seluruh penjuru rumah. Di kamar anaknya, mereka menemukan tempat tidur yang basah, dan di lantai, ada jejak kaki kecil yang basah menuju halaman belakang. Saat Reno keluar, ia membeku melihat sesuatu yang mengerikan. Rafa berdiri di tepi kolam renang, mengulurkan tangannya ke udara. Di seberangnya, samar-samar terlihat sosok wanita berbaju hijau dengan rambut panjang menjuntai ke dalam air. Seketika, tangan putih panjang muncul dari dalam kolam, menarik tubuh Rafa dengan cepat. Tidak, Reno melompat masuk ke dalam kolam. Ia menyelam, mencari anaknya. Tetapi air kolam terasa seperti lautan yang dalam dan tak berdasar. Di dalam air, ia melihat Rafa melayang dengan mata terbuka, mulutnya bergerak seolah berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Lalu, sesuatu muncul dari kegelapan, sesosok wajah pucat dengan mata hitam kosong menatap Reno dari dalam air. Wajah itu mendekat dengan cepat, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara lengkingan mengerikan. Air tiba-tiba berubah menjadi dingin seperti es, dan tubuh Reno terasa tertarik ke dasar. Sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Kau sudah membuat perjanjian, Reno, satu nyawa untuk kekayaanmu. Dengan sisa tenaga, Reno berusaha naik ke permukaan. Saat ia berhasil keluar dari air, Rafa sudah tidak ada. Hanya ada air kolam yang tenang, dan suara tawa lirih yang menggema di udara. Setelah kehilangan anaknya, Reno tidak lagi waras. Ia terus mencoba mencari keberadaan Rafa, mendatangi paranormal, bahkan pergi ke pantai selatan untuk memohon pada Ratu Kidul. Namun, lautan menolaknya. Setiap kali ia mendekati pantai, ombak besar datang menerjang, membuatnya terlempar ke belakang. Angin bertiup kencang, seolah ada kekuatan yang tak mengizinkannya mendekat. Di rumahnya, situasi semakin mengerikan. Suara tangisan Rafa sering terdengar di malam hari. Mainan-mainan anaknya bergerak sendiri. Pintu kamar Rafa terbuka dengan sendirinya. Dan di dalamnya, kasur yang sudah kosong masih terlihat basah seperti ada seseorang yang tidur di sana. Nadia tak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi. Aku tak mau tinggal di rumah ini. Aku tak bisa hidup dengan semua teror ini. Reno. Reno hanya diam. Matanya kosong. Malam itu, ia tidur di kamar anaknya, berharap bisa melihat atau mendengar Rafa sekali lagi. Saat tengah malam, ia merasakan sesuatu menarik selimutnya. Ketika ia membuka mata, Rafa berdiri di tepi tempat tidur. Tubuhnya basah kuyup, matanya kosong, dan bibirnya biru. "Papa, ayo ikut aku." Reno merasa tubuhnya membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Rafa mengulurkan tangannya, dan Reno, tanpa sadar, menggapainya. Tiba-tiba, tangan-tangan putih muncul dari bawah tempat tidur dan menarik tubuhnya dengan kuat. Reno berusaha melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin dalam ia tertarik ke dalam kegelapan. Ia merasakan tubuhnya tenggelam, bukan ke dalam lantai, tetapi ke dalam sesuatu yang dingin dan gelap, seperti dasar laut yang sunyi dan tak berujung. Saat pagi datang, Reno ditemukan tewas di kamar anaknya. Tubuhnya basah kuyup, seolah baru saja tenggelam di laut.
wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di dinding kamar, ada tulisan dengan air asin, janji harus ditepati. Sejak saat itu, rumah Reno dibiarkan kosong. Orang-orang yang melewati rumah itu sering mendengar suara ombak dari dalamnya. Meski rumah tersebut jauh dari pantai, beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan seorang anak kecil yang berdiri di jendela, menatap ke arah laut dengan mata kosong. Dan pada malam-malam tertentu, suara lirih terdengar dari dalam rumah. "Papa, ayo ikut aku."